Oke, jadi ini adalah Infinix Expert. Wah, tablet baru keluaran Infinix. Ya, Infinix ini emang suka berulah ya. Kemarin di GT Book laptopnya, sekarang masuk ke ranah tablet. Karena bayangin aja, ini harganya mulai dari 1 jutaan dan dia udah punya layar yang Full HD Plus, refresh rate 90Hz dengan full view display, Androidnya udah versi 14, speakernya stereo dengan quad speaker, baterainya 7000 mAh, chipsetnya MediaTek G99. Ya, G99 lagi. Tapi untuk kelas harga 1 jutaan, ya tabletnya Infinix Expert ini jadi tablet yang paling kenceng di kelas harganya. Di Expertnya ini, Infinix punya tagline yaitu push rank tanpa batas dengan layar yang luas. Tapi bener nggak ya si Infinix ini bisa push rank tanpa batas? Langsung aja kita bahas. Semenjak adanya grup Transsion Holding ini, semua gadget itu kayaknya affordable gitu. Sekarang tabletnya ini harga 1 jutaan tapi nggak ngasal, nggak kayak tablet di TikTok yang spesifikasinya katanya notok jedok tapi kalau dibeli malah bikin kapok. Dan yang satu ini beda sih, bisa dibilang ini adalah tablet 1 jutaan yang paling kenceng. Performanya nanti kita bahas lah. Sekarang kita coba bahas dulu dari isi di dalam paket pembelian. Di dalam paket pembeliannya, Infinix selalu kasih lebih sih. Saya jarang nemuin tablet lain yang ada tas pouch-nya kayak gini, jadi kalau dibawa traveling ya tabletnya itu bisa aman karena pouch-nya ini pouch yang empuk gitu, jadi tahan benturan. Terus juga ada SIM ejector, tapi untuk unit yang kita bahas ini lebih tepatnya micro SD ejector sih, karena dia support Wi-Fi only. Tapi ada kok SKU yang 4G juga. Terus kabelnya udah Type-C, terus juga dapat fast charging di 18 watt. Kalau untuk desain masih oke lah ya, di kelas harga 1 juta dia punya desain unibody yang nggak terlalu terlihat desain murah, dengan desain two-tone, jadi ada garis separasi di antara warnanya. Warnanya ini grey tua dan juga grey muda. Terus juga ada garis abstraknya melingkar seperti ini, yang garisnya ini mengingatkan saya sama Infinix GT dan juga GT Book yang kebetulan ada di depan saya ini. Ya walaupun nggak lingkaran sempurna, tapi ada ciri khasnya GT lah. Untuk bobotnya lumayan berat dengan ada di 496 gram, tapi untungnya dia nggak terlalu tebal dengan dimensinya itu masih di kepala 7,58 mm. Build quality-nya untuk sekelas tablet 1 jutaan udah cukup oke sih. Dan dipegang pun juga masih kerasa premiumnya, kerasa solidnya. Untuk frame dia pakai metal, terus desainnya ini unibody, dan di sini ada tombol power, volume up and down, 2 mikrofon, tempat micro SD dan juga SIM card kalau kalian beli yang 4G nanti. Terus ada 2 speaker di atas dan 2 speaker di bawah, ada Type-C-nya juga, dan masih ada audio jack 3,5 mm. Jadi untuk speakernya ini memang dia udah quad speaker stereo, 4 speaker. Kalau untuk varian warna dia ada Titan Gold, Stellar Grey seperti yang kita bahas, dan juga ada satu lagi itu Frost Blue. Terus untuk bingkai kameranya dia tuh mirip-mirip kamera boba kalau misalkan dilihat miring seperti ini, tapi dikasih bingkai kayak kotak gitu. Terus untuk kameranya dia ada di 8 megapiksel, terus di sini flash dan ini cuma aksen aja. Kamera selfie-nya juga ada di 8 megapiksel. Untuk videonya dia bisa 2K 30 fps ya, ciri khasnya si Infinix ya. Oh, saya habis cukuran ternyata berdarah ya. Dan untuk skin tone warnanya kayak lebih kuning sih ya, lebih ke yellow. Sah, mukaku kuning kan? Enggak terlalu ya, jadi memang skin tone-nya itu dari Infinix-nya udah menguning seperti ini, tapi udah cukup oke sih karena noise gak kelihatan, cuman skin tone-nya aja. Terus untuk detailnya, ya untuk kelas harganya masih oke lah. Untuk video belakangnya juga udah bisa 2K 30 fps, tapi kata Yanza skin tone-nya kayaknya mirip-mirip sama kamera depan tadi, agak menguning dan juga agak kemerah-merahan. Jadi skin tone-nya kurang natural, tapi ya sekelas harga 1 juta 8 megapiksel masih bisa diwajari lah. Untuk hasil fotonya coba kita lihat. Untuk user interface-nya sih mirip sama smartphone-nya, jadi kita bisa 2 kali dan 1 kali. Untuk selfie coba kita tes. Selfie-nya sih kalau di skin tone emang agak menguning ya.
Sekarang kita bahas tampak depan. Sayangnya tampak depan ini masih kelihatan kalau dia tablet ya entry level lah. Karena dia punya screen to body ratio, bezelnya ini cukup tebal dengan 83% screen to body ratio. Tapi ini masih bisa termaafkan sih, karena ya lama-kelamaan kalau kita pakai kita bakalan lupa kalau bezelnya tebal. Untuk OS dia juga saya suka sih ya, simple, nggak ada bloatware yang aneh-aneh, apalagi bloatware pinjol nggak ada. Dan untuk layarnya tadi terampuni dengan color gamut plus color volume yang menurut saya di kelas harganya udah cukup oke. Resolusinya ini Full HD+, layarnya 90Hz. Dan untuk sRGB-nya ketika kita tes dia itu hampir menyentuh 100% dengan 98%. P3-nya ada di 76%, Adobe RGB 77%. Brightness Infinix bilang sih dia bisa sampai 440 nits ya, tapi ketika kita tes indoor itu dapatnya di 376 nits. Sebenarnya kalau misalnya kita tembakan langsung ke arah cahaya atau yang lighting outdoor, dia masih bisa cukup kelihatan dengan jelas kok. Tuh. YouTube dia bisa di upscaling di 1440p 60Hz dan layarnya sih udah oke ya untuk kelas harga 1 jutaan yang hampir 100% sRGB, warnanya tajam, natural, gak terlihat pudar. Netflix dia juga udah punya wideband L1, bisa playback di resolusi bawaannya yang Full HD. Jarang loh ya tablet harga 1 jutaan itu di Full HD, biasanya XD+. Terus dia juga udah 90Hz yang adaptif loh ini. Jadi kalau misalkan nggak kita sentuh, dia bakalan balik ke 60Hz. Kita sentuh dikit, dia langsung balik ke 90Hz. Jadi dari sisi layarnya bukan dimensinya aja yang gede 11 inch, tapi juga pas, nyaman buat mata. Untuk sekarang yang ada cuma varian 4GB 128 dan 4GB 256 Wi-Fi only. Tapi kata Infinix, September nanti bakalan ada varian yang 8GB 128 dan 256 plus ada yang sudah support sama 4G. Sekarang pertanyaannya dengan yang sementara udah ada ini dengan RAM 4GB, apakah pantas si Infinix ini bikin tagline dengan push rank tanpa batas? Kita lihat dulu Antutunya. Antutu masih tipikal standarnya G99 walaupun RAM-nya 4GB dengan 419.000, dan kalau kita lihat dari chartnya ya selisihnya cuma sedikit lah dibandingkan dengan RAM yang 8GB Helio G99. Untuk stability-nya bukan G99 yang paling stabil yang pernah saya review, tapi masih oke lah, nggak pernah sampai warna orange di CPU throttling testnya. Di software 3D Mark stability test angkanya juga di atas 90% semua. Tapi kembali lagi, bisakah push rank tanpa batas? Kalau di gamenya MLBB bisa sih. Dia udah kebuka settingan ultra dengan frame rate super 90Hz, jadi layarnya 90Hz ini kepake. Dan kalau kita lihat chartnya ini, di settingan ini sama sekali jarang throttle sih ya. Throttle paling turun di 82 fps. PUBG sebenarnya dia stabil, tapi sayangnya nggak kebuka optimal dengan kebuka settingan di smooth ultra yang ya mentoknya jadi di 40 fps. Tapi dropnya paling rendah cuma di 37 fps. Genshin Impact sayangnya dia kewalahan sih ya. Tapi nggak apa-apa karena nggak sesuai tagline. Genshin Impact itu kan level ya, bukan rank kayak di MLBB. Jadi bukan push level tanpa batas. Biasanya sih G99 itu masih kuat buat main game Genshin Impact untuk nahan di 30-an fps lah, ya minimal playable lah. Tapi untuk si G99 di Infinix Expert ini ya dia dapat average 47-an fps, tapi kalau kita lihat chartnya ini dia fluktuatif banget, kadang sampai di 27 fps dan nggak stabil. Suhunya kalau kita gunakan untuk main game Genshin Impact selama sekitar 20 menit, bagian belakangnya ada di 45 derajat Celcius, tapi untuk bagian depan relatif aman dengan 35 derajat Celcius. Tapi kalau kita gunakan untuk main game MLBB dengan Wi-Fi ya bukan SIM, aman kok dengan suhu tertinggi permukaannya baik di depan atau belakang itu di 35 derajat Celcius. Push rank tanpa batas ini juga berlaku di baterainya karena baterainya gede 7000 mAh, dan ternyata dengan dimensi layar 11 inch dia cukup hemat. Kayak dibuat main game Genshin Impact 30 menit dia berkurang 12%, PUBG 30 menit 10%, MLBB 30 menit 9%, TikTok, YouTube dan juga Netflix yang streaming 30 menit dia berkurangnya 3%. Ya mirip-mirip sama smartphone, bedanya ini layarnya lebih gede ya, 11 inch. Yang agak kurang kalau dari sisi baterai, walaupun di websitenya udah dibilang fast charging, tapi untuk mengisi baterai yang gede 7000 mAh, fast chargingnya di 18 watt, ya lumayan sih. Kemarin ketika kita coba untuk ngecas 0 ke 100%, dia butuh waktu sekitar 3 jam 40 menit. Fitur lain yang sekarang saya jadi cukup salut sama Infinix yaitu ada multi device collaboration.
Karena biasanya Infinix itu nggak peduli soal software. Kayak mereka awal-awal muncul aja, mereka itu nggak pernah ngejanjiin software update. Security update aja nggak pernah. Tapi sekarang udah dijanjiin dengan 2 tahun security update dan juga software update. Dan ada multi collaboration device juga. Jadi kalau kita punya smartphone Infinix, kita bisa transfer file dengan mudah. Nah untuk saat ini sih yang masih support beberapa device Infinix lah. Tapi ke depan ketika Infinix udah mulai settle, profitnya udah lumayan banyak, dan mereka fokus ke software dan juga ekosistem, nggak menutup kemungkinan kalau mereka bisa bikin ekosistem yang lebih baik kayak teman-temannya yang udah kelas flagship. Terus selain multi collaboration device, ada Volax juga. Jadi Volax ini terintegrasi dengan ChatGPT yang dia ya AI-nya dari Infinix. Kita bisa kayak bikin puisi di situ, banyak lah. Beberapa fitur juga bakal dijanjiin ada di September nanti. Ada fitur Dynamic RAM Expansion yang bakal muncul setelah OTA update September. Yang fungsinya ya nambah virtual RAM yang 4GB jadi 8, 8GB jadi 16 dengan meminjam RAM dari storage. Untuk sensor di kelas harga 1 jutaan cukup lengkap. Proximity ada, gyro ada, tapi ini virtual gyro. Terus ada G-sensor, L-sensor, dan juga kompas pun ada. GPS dia ada, tapi Infinix nggak bilang ini GPS-nya apa namanya, cuman ada 1 GPS aja. Wi-Fi-nya pakai Wi-Fi 5, Bluetooth-nya juga nggak dikasih tahu ini Bluetooth versi berapa. Tapi jelas kalau Bluetooth ada. Nah, dari tadi saya bilang harganya 1 jutaan. Sebenarnya 1 jutaannya ini berapa? Jadi dia ada beberapa SKU ya. Untuk harga SRP-nya yang 4128 itu di 1899, yang 256GB di 2099. Tapi pas flash sale promo launch harganya yang 128 jadi 1799 dan yang 4256 jadi 1999. Masih di bawah 2 juta ya, bahkan untuk yang 4256. Kesimpulannya, dari sisi performa, saya berani bilang kalau ini adalah tablet 1 jutaan yang performanya paling kencang. Karena G99-nya, walaupun RAM-nya 4GB ya, tapi bisa tembus di 400 ribuan. Karena kalau kita ngomongin tablet di harga under 2 juta, biasanya sih chipsetnya itu chipset yang Antutunya di 300 ribu. Yang ya nama chipsetnya itu depannya T, kalian tahu lah. Layarnya juga puas, dimensinya gede, 19 inch IPS dengan resolusi Full HD+. Bukan Full HD aja ya, tapi Full HD+, yang color gamutnya juga tinggi, hampir 100% sRGB. Buat main game atau entertainment udah oke banget lah di kelas harganya. Frame-nya pakai metal dengan desainnya unibody yang solid, ada expandable storage, ada varian 4G juga. Terus ada Volax yang terintegrasi dengan ChatGPT, speakernya udah quad speaker, ada multi device collaboration, jadi kalau kalian punya HP Infinix tinggal transfer dengan mudah aja tanpa kabel. Kalau main kekurangan, sayangnya bezelnya ini masih lumayan tebel ya dengan 83% screen to body ratio dan agak berat sih karena dia ada di hampir 500 gram. Tapi overall dengan kelebihan dan juga kekurangannya, dengan kelas harga yang 1 jutaan saya kasih Infinix ini skor di 8,5 lah. Karena sampai saat ini menurut saya si Infinix Expert ini salah satu tablet yang paling worth it di kelas harga 1 jutaan ya. Mana BlackBerry-nya cuma dikit lagi, gak ada iklan lagi. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.